Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasinya GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita live trading ya, seperti biasa di hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, bersama saya Rudi Oktrianto, nanti akan memandu acaranya untuk live trading pada malam hari ini. Juga nanti ada teman saya, Ardiansah, yang akan memberikan analisa secara teknikal. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat dulu data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini, karena data ekonomi khususnya data ekonomi dari Amerika ini merupakan penggerak dari US dollar. Nah, tentu saja juga menjadi penggerak instrumen trading yang lainnya, entah itu Euro USD, Euro Yen, USD Yen, ataupun pound sterling Yen, ataupun emas. Nah, SAU USD ya, ataupun perak Kisaki. Nah, untuk malam hari ini, nanti jam 19.30 akan dirilis indeks harga PCE inti. Jadi inflasi PCE ini merupakan inflasi favoritnya, kabarnya favoritnya dari Bank Sentral Amerika. Nah, untuk yang indeks harga PCE inti yang tahunan diprediksi mengalami kenaikan dari 3,6% ke 3,7%. Sedangkan indeks untuk harga PC yang bulanan nanti juga akan dirilis bersama juga sama, dan ada belanja personal. Nah, untuk belanja personal ini dari bulan kemarin, data yang bulan kemarin 0,8%, prediksi untuk malam hari ini 0,5%. Kemudian untuk data ekonomi termasuk kategori high impact ya, atau bintang 3, pengaruhnya cukup tinggi sekali, yaitu dari negara Kanada. Negara Kanada akan merilis produk domestik bruto bulanan. Nah, diprediksi untuk produk domestik bruto yang bulanan malam hari ini mengalami kenaikan 0,7%, prediksi analis 0,7%, sedangkan data bulan kemarin itu minus 0,1%, jadi di bawah 0 ya bulan kemarin. Tapi diprediksi untuk bulan ini mengalami kenaikan di 0,7%. Tapi untuk aktualnya bagaimana? Apakah PDB Kanada ini akan naik atau justru malah semakin terbenam? Nah, nanti kita akan lihat di jam 19.30. Kemudian untuk jam 20.45 ada survei ya, nih, survei dari Indeks Manajer Pembelian Chicago, yaitu 64,7, prediksinya 63,5, sedangkan jam 9 malam ada sentimen konsumen. Data yang terakhir 68,1, untuk malam hari diprediksi 67,2. Untuk sentimen konsumen sendiri sama 71,4. Data yang terakhir juga masih sama 71,4. Nah, itu data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini, terutama yang jadi pusat perhatian ini adalah jam 19.30 ya. Ada indeks PCE inti. Kemudian bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting bersama GK Invest Cabang Semarang di acara live trading pada malam hari ini, selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang melihat tayangan kami, live trading kami di channel YouTube, saya ucapkan juga selamat bergabung. Nah, ini khusus bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest. Nah, kebetulan kita lagi ada promo nih untuk malam untuk saat ini ya. Untuk saat ini kita lagi ada promo akhir tahun. Nah, hadiah utama yang siap untuk Anda raih adalah mobil Tesla 3.
Nah, TSA 3 ini juga lumayan nih. Harganya juga eh, tergantung tipe ya, tergantung tipe. Jadi ada yang 500 lebih lah ya, 500 juta lebih, ada yang 700 lebih, ada yang 800 lebih. Nah, tergantung tipenya. Nah, itu bisa Anda raih di GK Invest, trading bersama GK Invest, Anda juga dapatkan edukasi, bisa ikut program live trade kami. Nah, jadi kita selalu mengedepankan edukasi yang kita lakukan secara berkesinambungan. Nah, itu untuk eh, promo atau promo di akhir tahun di GK Invest ada mobil Tesla 3, kemudian ada Toyota Fortuner, ada Vespa LX 125 iGet, kemudian ada iMac, ada iPhone 13 yang terbaru, kemudian ada PlayStation 5, ada emas, ada Samsung TV, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang kami sediakan dan siap untuk Anda menangkan. Nah, untuk periode promo ini itu dimulai pendaftarannya tanggal 21 Oktober 2021 sampai tanggal 28 Februari 2022. Nah, ini bagi Anda yang belum atau ingin mengikuti promo akhir tahun ini, nah segera menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Ataupun kalau misalnya Anda sudah punya kontak person dari tim kami di tim marketing, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang mengenai syarat dan ketentuannya untuk mengikuti promo di akhir tahun yang diadakan oleh GK Invest. Nah, jadi hadiah ini biasa ya, tanpa diundi. Kalau orang ada undian hadiah, ada undiannya, biasanya malas ya, saingannya banyak. Nah, untuk saat ini apa namanya hadiah yang kita sediakan tanpa diundi dan ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya seperti apa? Silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Oke, itu untuk promo akhir tahun dari GK Invest. Kemudian kita langsung ke Ardiansah. Nih Ardiansah kayaknya sudah share video. Halo, gimana kabarnya, Bro? Halo Pak, Oke, mungkin kita Alhamdulillah sehat Pak Lehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan. Ya. Supaya kita. Suaranya jelas ya Pak? Wah, suaranya jos sekali nih. Kayaknya mic-nya baru nih. Aneh Pak, saya beli mic. Oh my God, oke deh. Mantap, mantap banget suaranya. Jadi supaya Eh, penonton yang lihat ini mantap ya dengan analisa dengan suara yang cukup jelas. Nah, ya supaya jelas Pak. oke deh. Oke, silakan Bro, dilanjut untuk analisa teknikal untuk malam hari ini. Oh ya, sekali lagi disclaimer ya ini bagi teman-teman trader juga khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang untuk live trade pada malam hari ini kita disclaimer. Semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Oke, silakan Bro. Ya Pak. Bentar. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Jadi kalau perlu disiapkan catatannya. Nanti kita coba lihat beberapa analisa untuk 1 minggu ke depannya. Eh, karena kemungkinan besar malam ini pergerakan market nggak terlalu besar kalau kita perhatikan. Ini. Oke, jadi kita lanjut aja. Ya, kita masuk di ini. Nah, coba kita lihat dulu di indeks dolarnya untuk kita lihat analisa untuk 1 minggu ke depannya. Ini kalau kita perhatikan untuk di coba saya hapus aja dulu untuk di yang kemarin yang kita buat.
Coba kita lihat, ini sebenarnya masih kategori koreksi aja sebenarnya. Tapi kemungkinan besar untuk indeks dolarnya ini kalau kita perhatikan masih sama. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, nanti di area ini. Ini kita lihat di time frame H1-nya. Nah, kemungkinan besar arah pergerakannya nanti cuma di area ini nih. Nanti coba kita lihat yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemungkinan besar ini indeks dolarnya masih menguat, tapi penguatannya masih di area kecil aja sebenarnya nih. Cuman di area range harga di sini aja. Nah, kalau kita tarik Fibo retracement-nya ini udah di sekitaran 50-an%. Nanti coba kita lihat di beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar. Oke, kita lanjut coba kita lihat di Euro USD aja dulu. Nah, ini Euro USD ini menarik. Coba kita lihat dulu di time frame weekly-nya. Nah, ini kemungkinan besar ini bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Coba kita lihat dulu di daily. Nggak kelihatan, coba kita lihat di H4-nya. Nah, ini coba kita lihat. Ini saya coba cari untuk poin titik entry-nya. Penempat stop loss-nya. Coba kita pasang stop loss-nya, lumayan kecil lah stop loss-nya. Nah, yang kemarin juga posisi kita yang di pound sterling USD ini masih belum kena ya. Yang buy stop dan sell stop-nya, tapi nggak apa-apa di yang masih sempat pasang kemarin, nggak apa-apa dipasang aja. Ya, ini yang pound sterling-nya. Oke, kita coba buat dulu untuk di Euro USD-nya. Ini bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya sebenarnya. Ini coba saya buatkan untuk area. Kalau pola seperti ini bisa kita pasang buy limit. Kita nggak perlu pasang buy stop atau sell stop dengan pola yang market seperti ini. Nah, ini. Untuk stop loss-nya coba saya buat, nanti coba saya buatkan poinnya, tapi saya buat dulu untuk untuk areanya 16.32, 16.30. Oke. Ya. Oke, coba saya buatkan dulu di kolom chatnya. Buy Euro USD. Limit Euro USD di harga saya buatkan aja anunya di harga 1.16.400, 1.16.
300 SL 1 poin TP di 1 poin 16.650 1 poin 1. Nah, ini bisa kita buat untuk di ini pending order buy limit 16 coba saya buat di 16.35 aja. 16.00 TP saya pasang di TP itu aja dulu. Tinggal kita lihat. Ini untuk posisi buy kita. Saya pasang aja di 16.35. Stop lossnya di 1.1600 ya. Ini kalau kita perkecil. Kita pasang dulu supaya lebih jelas kelihatan. Ini juga kita nggak perlu pasang stop lossnya sampai di bawah area ini. Karena kalau kembali sampai ke area ini berarti berubah tren lagi. Bukan uptrend, makanya kita coba buat di sini aja di areanya. Ini bisa kita manfaatkan nanti mau untuk TP nanti. Kalau misalkan malam ini TP bisa diambil di TP 1 di 1.66 ya 1.1665. Nah, ini TP-nya. Nah, ini untuk Euro USD. Ini bisa kita manfaatkan. Menarik juga ini Euro USD-nya. Sekarang dia 16.40. 16.40 ya udah sedikit lagi masuk area untuk area buy-nya. Oke, kita lanjut sambil melihat aja ini pergerakan Euro USD karena udah open market Amerika juga. Coba kita lihat di pound sterlingnya. Pound sterlingnya ini masih sama ya pola yang kemarin kita buat. Jadi yang posisi kemarin yang ini masih sama ya. Kita ada buy stop masih tetap sama untuk pound sterlingnya. Ini bisa masih pasang buy stop yang kemarin. Ini GBP USD masih sama kemarin. Buy stop. Kemarin itu di harga buy stopnya di 1.38350 SL. Ini ya. SL 1.37800 TP 1.39550. Nah ini sell stop. Sell stopnya ini ya. Poin 37060. 37 TP di 1.37784. Nah, nanti coba kita lihat aja pergerakannya nanti dulu. Nah, jadi yang masih punya posisi kemarin, nah stopnya di hold aja. Tinggal kita lihat yang mana salah satunya disentuh. Jika salah satunya disentuh di yang
atau sell stopnya yang ke buy stopnya yang kesentuh, berarti sell stopnya di close ya. Oke, kita jadi seperti itu untuk di pound sterling USD-nya. Nah, ini coba kita lihat. Karena kalau kita lihat ini pound sterling masih bolak-balik di sini nih. Ini bukan area ya. Agak berisiko kalau kita transaksi di sini. Kita nggak tahu areanya di mana. Walaupun sebenarnya ini posisi masih kita bisa manfaatkan nge-buy, tapi takutnya pound sterlingnya ini ke harga ini dulu, ke area ini dulu sebelum pullback. Takutnya ke sini dulu baru ini. Makanya kita pasang ini, takutnya nanti di area sini nih kembali. Jadi itu aja sebenarnya strateginya. Kita sell stop di sini, buy TP-nya di sini, tapi ini juga belum bisa nanti di area untuk entry nge-buy-nya. Atau yang lebih bagusnya lagi, break dari ini. Ini opsi keduanya, break dari ini kita bisa pasang posisi buy. Jadi setiap kita transaksi siapkan selalu skenario-nya, skenario A dan B-nya. Jika misalkan salah satu nggak kecapai. Nah, yang perlu diperhatikan juga sebelum kita entry dihitung dulu risikonya berapa dan targetnya di mana sebelum kita entry. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu untuk di pound sterlingnya. Jadi kita udah ada di euro USD-nya. Ini udah masuk sih, tapi nggak apa-apa. Tinggal kita lihat aja dulu. Sambil menunggu juga perpindahan H4-nya ini. Nah, ini yang paling menarik ini di euro USD jika harganya ini nanti di H4-nya ini bearish, nanti di H4-nya jadi bullish. Nah, ini yang jadi fix konfirmasi untuk posisi ngebuy kita nanti. Nah, nanti kemungkinan besar polanya seperti ini. Untuk di euro USD-nya. Jadi ini salah satu pair yang menarik juga untuk kita transaksikan. Nah, ini tinggal area ini bisa kita manfaatkan. Udah masuk sih area buy-nya tadi di 16.4. Kalau ada yang mau masuk tadi udah dapat di 16.40. Ini low-nya di berapa? 39 ya. Oh iya 39. Tapi nggak apa-apa. Sambil kita menunggu juga di H4-nya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu di gold-nya. Goldnya ini kenapa saya nggak lihat tadi dulu karena masih agak berisiko, masih bolak-balik di area ini nih. Dari kemarin karena di Rabu kemarin kan kita kena stop loss di gold ini. Makanya kita hindari dulu. Tapi coba kita lihat dulu pergerakannya. Kita hapus saja dulu. Ini pun sebenarnya kemarin sempat naik di TP kita di 18.05 ya. XHU cuman karena kena stop loss saja dulu. Kenapa ini kan agak berisiko juga di sampai 17.84 sedangkan stop loss kita di 90. Agak berisiko. Nah, ini tinggal kita lihat, mari kita hapus saja dulu analisa yang kemarin. Berarti areanya masih sama yang ini. Jadi paling kalau kita untuk posisi nge-sell-nya masih di posisi yang kemarin kita buat. Nah, ini. Tujuh belas delapan dua. Ini cuman kalau kita lihat dari garis trennya ini udah kita lihat hapus dulu. Coba saya buat yang baru supaya enggak terlalu pusing. Nah, ini tinggal kita lihat. Kita lihat dulu di nah, ini yang untuk euro USD-nya ini di area support monthly-nya ya 16.39. 16.39, 16.40 kemungkinan besar cuma sampai di sini, tapi nggak apa-apa nanti coba kita lihat aja dulu untuk euro USD-nya. Kita kembali dulu di gold-nya. Coba kita perhatikan dulu gold-nya. Nah, untuk gold-nya sebenarnya ini yang paling menarik ini close di bawah 17.90 hari ini, berarti hari Senin ini tuh kita fokus nge-sell. Targetnya di sini 17.80. Ini targetnya ini 17.90, 17.80, 17.75 ini targetnya ini.
Ya, atau sampai bisa juga sampai ke 1765. Coba kita lihat di sini. Supaya kelihatan gelombangnya kita pakai line. Ini fungsinya kegunaan dari line itu untuk melihat trennya. Kalau kayak ini kan kelihatan. Ya, kita lihat perkecil. Nah, ya ini. Perkecil lagi. Hmm. Gold kemungkinan juga ini menunggu data nanti di bulan November ya, bulan depan. Karena itu ada berita yang menarik. Di fundamentalnya kemungkinan besar itu menunggu data rilis itu. Jadi mulai minggu depan itu atau 1 atau 2 minggu ke depan itu kemungkinan besar market ya, gold itu cuman berada di range area ini. Goldnya cuman di area ini ya. Nah, yang kita buat. Nah, ini di area-area ini nih pergerakan goldnya. Nah, tapi nanti coba kita cari beberapa bisa kita manfaatkan untuk posisi. Untuk posisi ngebayang ini oh, agak berisiko juga sih. Nah, coba kita lihat di time frame kecilnya, kita tarik garis di sini ya. Ya kita pasang extensionnya. Ya hampir sama sih sebenarnya. Nah, berarti targetnya goal ini ke sini nih 1780. Target gold malam ini masih ke 1780. Nih, saya buatkan aja di kolom chatnya. Target gold malam ini ke harga 1780.500 ini. Sekarang harga di 1786 ini. Kenapa kita nggak open posisi di area ini? Kan agak berisiko kalau kita open posisi. Stop lossnya terlalu besar sebenarnya kalau kita open posisi nge-sell. Nah ini stop lossnya harus di 1795. Entry kita di 1786 ini agak berisiko. Terus sekitar 90-an poin. Agak berisiko kalau kita ngentry sell di sini. Sedangkan TP-nya cuma sampai di 1780. Berarti resikonya lebih besar daripada stop loss-nya kalau kita ngentry di posisi sekarang. Tapi ini tinggal kita menunggu aja sebenarnya di H4 ini. Nah, yang perlu diingat setiap kita transaksi itu hindari pola market yang selalu saya berulang-ulang katakan. Hindari pola market yang kebanyakan ekor seperti ini shadow daripada bodinya, kecil bodinya. Nah ini, apalagi kalau kita lihat perhatikan di H4-nya ini volumenya kecil, bodinya kecil-kecil semua ini. Ini agak berisiko sebenarnya transaksi pola market yang seperti ini. Apalagi kalau kita lihat di time frame kecilnya pasti berantakan polanya. Nah ini, kalau kita lihat di M15-nya, nah ini agak berisiko. Nah ini, walaupun sebenarnya ini targetnya gold ini masih ke 1780, cuman agak berisiko aja kalau kita open posisi di sini. Karena takutnya naik atas dulu ke sini, baru balik ke sini. Nah ini kan berisiko. Kena stop loss dulu baru balik. Dengan pola seperti ini ya mau tidak mau harus stop lossnya di area ini. 1800 kalau kita nge-sell. Terlalu besar. Ini tinggal kita lihat aja dulu pola untuk goldnya ini. Nah ini goldnya udah bergerak dikit lagi nih 51780 yang udah kita buat. Coba kita lihat dulu euronya kan udah naik. Oh ya euronya udah mulai bergerak naik. Ini tinggal kita lihat opsinya sebentar. Kalau nggak sentuh ini pindah candle di sini nih. Nah ini tinggal kita lihat nanti kita bisa open posisi ngebuy aja nanti di sini. Nggak kesentuh 1635 kita open posisi buy aja nanti di sini 1650-an. Nanti tinggal kita lihat aja dulu.
Oke, kita lihat dulu goldnya. Ini yang goldnya ini bolak-balik nih di area ini. Ditarik lagi. Ini agak bersih kok dengan market seperti ini nih. Nah, ini masih sama polanya ini waktu kita transaksi kemarin di hari Rabu. Goldnya bolak-balik. Euro, oke. Bagusnya kita fokus saja nih di Euro USD. Nanti tinggal kita lihat aja sampai di jam 8, nanti kita open di jam 8 aja. Di harga berapapun itu, perpindahan candlenya nanti di H4. Tinggal kita lihat. Kalau masih belum kesentuh ini di open posisi buy aja. Stop loss-nya tetap di 16.00. Oke, kita lanjut. Pound sterlingnya sudah ya. Pound sterlingnya masih sama pola yang kemarin. Nah, coba kita lihat dulu di transaksi hari ini. Kita lihat data yang keluar. 17.730 ya. Masih sama, core-nya sama. Iya, nggak terlalu berpengaruh sih. Oh, sebentar ada mungkin sebentar malam. Ini ada Treasury Currency Report. Sekitar jam 1-an sepertinya nih. Ya, jam 1-an udah masuk hari Sabtu di sini. Nanti di sana masuknya siang. Oke, coba kita lihat dulu. Euro USD-nya masih ya, nggak usah terburu-buru. Ini biasanya ini pengaruh open market aja sebenarnya. USD Japan Yen, kita lanjut di USD Japan Yen sebelum kita lihat di selain mata uang. USD Japan Yen ini masih sama ya. Agak berisiko sih. Masih kalau kemungkinan besar ini bergeraknya cuma di area ini sih. Nah, euro. Kemungkinan besar cuma di area ini nih. USD Japannya. Volumenya terlalu kecil ini pergerakannya ya USD Japannya. Ini USD Japannya cocoknya kita transaksikan untuk long term atau swing. Untuk day trade agak bersih kok untuk ini USD Japannya. Nah ini di time frame kecilnya aja udah berantakan ya. Cuma besar ya bolak-baliknya di area ini nih. Dari harga sekarang kita ini, nah itu pun kalau turun cuman bergerak. Ya bentar. Nah ini turunnya juga cuma sekitar 10 poin. Nah ini. Turunnya 10 poin, naiknya cuman 30 poin ya. Terlalu kecil. Tadi datanya udah rilis ya Pak Rudi? Sudah bro, sebentar tak Sudah ya lihat Pak ya. dulu. 1930. Yang itu core PCI Core index. PCE Fresh Index-nya Pak ya. Masih sama ya Masih sama, datanya. masih 0,2%. Sama ini sebentar ya Pak ya, Treasury Currency Report-nya ya. Ya. Jatuhnya jam 1 jam 2 ya. Oh di hari Senin juga rata-rata market libur ya ini. Hari Senin libur. Iya Euro, Pound Sterling. Ya. Tapi Amerika ada ya running ya. Ya, Amerika ya. running. Ya. Oke Pak. Ya coba kita lanjut dulu. USD-nya coba kita lihat. Oh ya belum. Pound sterlingnya. Kemungkinan besar ini tidak terlalu besar pergerakannya, makanya kita pasang buy limit aja. Coba kita lihat USD Japannya kita skip aja dulu ya. Ini ya masih pergerakannya. Kalau di pound sterling aja sama USD aja pergerakannya kecil, gimana di USD Japannya? Oke, kita lanjut.
pound sterlingnya juga di GJ ini masih sama, kemungkinan besar polanya sama. Nah ini kalau kita lihat, nah, cuman bergerak di area ini nih. Nah, ini nih cuman di ya ini cuma di area ini aja. Nah, kemungkinan besar polanya seperti itu. Coba kita lihat di, nah ini daily-nya ya sama, di daily-nya aja di pound sterlingnya sama juga. Nah, iya, kemungkinan bisa ini jadi topnya yang 15.15711 dan bergerak lagi di area ini. Jadi pound sterlingnya itu ya cuman ya bergeraknya ya seperti ini, kemungkinan besar. Sekarang di 86 paling ke 63 ya sekitar 20-an 10-an pips lah pergerakan pound sterlingnya ini. Oke, kita lanjut dulu ini Aussie udah. Aussie-nya udah ya, TP1 yang kemarin kita sampaikan di Aussie di hari Rabu bahwa ini masih mengejar ini TP1-nya. Ini 7544, berarti target selanjutnya itu masih ke, ya ini, masih ke harga 7600. Ini. Cuman untuk penempatan stop loss-nya agak bersih kok, karena harus di area-area ini nih. Itu stop loss-nya 7392, sekarang harga di 7532, 40-an pips. Ini dari sini stop loss-nya 40-an pips. Oh bukan 40-an. 170 cuman targetnya 76, agak berisiko. Kalau untuk ini posisi ngebuynya paling untuk buy stop aja nanti di sini. Nah, ini di 7556. Ini bisa kita ini 7756 ini pasang untuk buy stop 7556, targetnya itu 606. Tapi masih agak berisiko. Oke, kita lanjut dulu di USD CAD-nya. Ini yang menarik kemarin USD Kanada. Nah, ini kemarin kita buat juga USD Kanada. Nah, ini kita kemarin pasang di sini. USD Kanadanya itu sell stopnya di 2382, targetnya ini 2321 ini kena. Nah, ini stop loss yang kita buat kemarin di sini 2424, sekitar 40-an pips. Nah, ini juga pergerakannya hampir sama. Jadi kemungkinan besar ya bergeraknya di area ini aja lagi. Nah, ini nih. Jadi paling bisa kita manfaatkan untuk posisi nge-sell nanti di area ini. Kalau kita mau nge-sell di atau posisi nge-buy-nya ya di area ini. Kemungkinan besar marketnya masih sama dengan ini, bolak-baliknya di area ini nih. Nah, ya ini paling kita skip juga sedikitnya. Kalau udah kemarin ini bergerak, range-nya luar biasa nih, sekitar 100-an pips. Oke, kita lanjut di crude oil-nya. Coba kira crude oil-nya, coba sambil kita analisa juga untuk minggu depannya crude oil. Nah, ini crude oil yang sempat kita bahasakan kemarin. Buy stop-nya kan nggak kena 8544. Nah, dan kembali sempat kita bahasakan bahwa harga crude oil kalau kembali ke harga ini 8293 atau 8135, berarti kita fokusnya nanti fokus nge-sell. Ini bukan fokus nge-buy lagi nih. Hati-hati. Ini coba kita hapus aja dulu. Kita buat ulang. 80.
Coba saya buat analisa secara sederhana aja dulu. Nah, ini kalau kita lihat trennya kan masih, nah ini di daily. Nah, berarti tinggal kita lihat aja. Ini saya buat analisa untuk minggu depannya ya. Selama nggak tembus harga di bawah ini sih di 81 ini. Selama nggak bawa di harga 8126 sih ini masih cenderung naik. Ini. Ini masih bisa ke arah ini. Nah, ini masih bisa polanya seperti ini. Bro, Ya, ya Pak. untuk CLR crude oil mungkin bisa ditulis itu bro untuk target atau apa. Ini soalnya Oh ya di Pak. YouTube ada yang tanya mengenai CLR Oh ya Pak ya. Nanti saya bahas untuk catat. untuk analisanya ya. Makasih bro. Siapa? Oh ini ada dari Pak Catas ya di. Ya, Ya nanti coba saya catatkan Pak. Coba saya buat dulu. Nah, ini untuk crude oilnya. Walaupun sebenarnya ini masih areanya arah uptrend ya. Tapi kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini koreksi. Nah ini bisa polanya seperti ini. Untuk nanti mungkin kita pasang sell limit di area ini. Ini sell limitnya di area ini. Atau opsi sellnya, coba saya opsi kita sell stopnya. Coba saya buatkan dulu garis trennya supaya ini. Nah, ini kemungkinan besar nanti polanya seperti ini nih. Nah, untuk crude oilnya. Oke, saya buat dulu. Kita lihat. Weekly-nya. Ini tinggal kita lihat ini penutupan market malam ini nih. Kalau harga penutupan market crude oil malam ini di bawah harga ini di 81-an lah atau di 8200 berarti hari minggu depan itu kita fokus nge-sell ya. Ini saya buat dulu di sini untuk analisa CLR minggu depan. Delapan satu delapan. Nanti coba saya buatkan angkanya. Ini ada dua opsinya ini. Lihat di time frame kecilnya. Ini. Delapan satu. Oke ini sell stop CLR.
00 SL 83 30. Kalau TP-nya ini agak lumayan besar sih TP-nya. Nah ini TP-nya ini masih bisa. TP TP 76 77 aja 70. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk crude oil-nya. Sell stop ini kita hapus aja dulu. Ini tinggal kita lihat aja dulu pergerakannya ke sini. Nah, jadi paling bagusnya ini crude oil turun dulu ke sampai harga 82 kan, sekarang harga di 82.30. Biarkan dulu marketnya bergerak sampai di 8100 atau masuk ke 80-an. Kalau udah masuk di 80-an kita siap-siap untuk posisi nge-sell-nya. Targetnya ini lumayan sampai 7690 nih targetnya. Walaupun ini soalnya trennya masih ini tren. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini untuk crude oil. Untuk sell limitnya nggak usah kita dulu buat. Nanti coba kita lihat di pertemuan kita selanjutnya. Kita lihat dulu goldnya masih di sini ya. Ini dikit lagi nih goldnya ini. Ini masih cuman berada di area ini, hati-hati untuk sell. Cuman pergerakannya cuman di area ini nih. Jangan terkecoh dengan pola seperti ini. Baik kita udah masuk ya. Saya pasang tadi di 1636. Ini udah sampai 1630. Nah ini baik kita udah kena. Kita ada posisi. Nah ini. Tinggal kita lihat aja pergerakannya. Nah ini supportnya di sini nih. Oke kita lanjut. Jadi kita sekarang udah ada satu posisi ya. Ini kita ada posisi open. Ini ada kita ada posisi open 1635 Euro USD. Oke kita lanjut di beberapa S&P yang kemarin. S&P S&P-nya udah kena TP ya kemarin. Ini yang kita bahas akan kemarin. Targetnya masih ke arah ini. Gak apa-apa, nggak usah kita terlalu lihat dulu. Yang Nasdaq-nya masih. Nah, coba kita lihat Hang Seng. Hang Seng ini yang kita buat kemarin di Rabu kemarin. Ini udah harga masih di area ini kemarin ya, di Rabu 2549. Berarti ini masih ke area ini ya, 2502 targetnya. Nah, hati-hati untuk posisi ngebain di Hang Seng. Nah, ini bisa pasang nanti di area ini nih. Bersiap untuk posisi ngebuy di area ini nih. Ini nih areanya. Tinggal kita lihat aja. Hang Seng, menarik juga Hang Sengnya nih. Cuman untuk Hang Seng ya equity juga balance harus agak lumayan besar juga.
Ini kru USD CAD-nya udah ya, sampai di sini lagi. Coba kita lihat apa yang belum ya, ada indeks dolarnya. Ya, indeks dolarnya ini ada yang kita buat tadi 9371 ya. Nah, kemungkinan besar cuma sampai di sini nih. Nah, ini naik ke sini kita buat tadi. Ini sampai ke sini, habis ini balik ke arah ini. Nah, ke sini lagi. Oke, ini masih running. Goldnya, goldnya lewatin 1780 sampai 1776. Kita lihat, oh iya, goldnya. Nah, itu cuma sampai di sini nih goldnya. Jadi kita bisa apa tahu? Kita bisa manfaatkan posisi ngebuynya. Saya cari dulu posisinya. 1777. Oh, besar stop lossnya kalau kita ngebuy sekarang. Nah, udah kena ya 1775. Ini udah masuk posisinya. Berarti gold kembali lagi nih. Hmm, iya, goldnya. Berarti bermain di harga ini kembali lagi gold. Nah, berarti gold di sini lagi. Tinggal kita lihat ini. Kalau misalkan harga masih di 17 ini 1779 close marketnya atau 1780. Nah, ini bisa kita pose yang open posisi ngebuy nanti di area ini. Ini stop lossnya bisa. Ini. Tinggal kita lihat dulu. Belum kelihatan nih. Kita lihat atau kita bisa ambil sekitaran 20 poin. Oh, belum. Coba kita buat yang oh iya, udah sampai 1775. Coba kita lihat di M1. 1777. Ini oke, coba kita buat untuk goldnya. Ini buy gold. Buy gold di harga 1779,37. SL di 1774,50. TP 1785. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Oke, saya open posisi buy aja. Posisi buy gold, stop loss 7450, TP di 75. Oke, kita ada posisi buy gold. Kalau kita lihat yang lain,
Jadi malam ini kita ada posisi Euro USD, ini bisa di hold kok sampai minggu depan. Karena kemungkinan besar malam ini bergeraknya cuma di area ini nih. Ini. Tapi kalau misalkan sebentar di jam 10 jam 11 kembali ke harga ini 1662, ini bisa di close di sini atau opsi keduanya yang stop lossnya ini pindahkan ke harga opennya. Pindahkan ke harga ini, stop lossnya dulu jangan ke 1660, pindahkan ke 1620-an. Ya, open, kita udah open posisi buy ya goldnya. Ini tinggal kita lihat aja. Coba kita scalping di gold malam ini. Nah, ini udah running profit ya ini. Udah kita dapat $10. Coba kita crude oilnya seperti itu ya opsinya dulu ya. Jadi saya ulang lagi untuk crude oilnya ini menarik juga sih. Yang penting kuncinya untuk crude oil biarkan dulu break harganya nih ke 81 untuk opsi nge-sell-nya minggu depan. Tapi kalau masih harga di area ini malam ini jangan dulu ya. Biasa zamannya kita skip, kita fokusnya di ini aja. Ini yang kita juga ada tadi ya sell stopnya di sini. Kita fokus di gold aja malam ini dengan euro USD-nya. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke, berarti yang open dua ya bro ya, emas sama gold sama euro ya, euro USD Ya, ya. gold sama Euro euro USD. USD. Euronya juga masih running dekat dengan harga open. Stop loss di psikologis ya bro itu 1,16 ribu ya. Yang di Iya EU. Pak, iya Pak, bagusnya di situ. Karena kemungkinan besar kalau kayak ini biasanya berubah tren, masih lanjut turun. Oke, jadi untuk manfaatkan Iya, psikologis price. Oke, untuk analisa untuk live trading pada malam hari ini seperti itu. Bagi teman-teman trader juga khususnya untuk nasabah GK Invest Cabang Semarang, beberapa instrumen juga sudah kita coba untuk analisakan. Untuk emas memang kita nunggu marketnya agak tenang dulu bro ya. Tadi sempat iya, terkena apa namanya imbas dari data ekonomi, inflasi apa namanya PCI inti itu yang sempat membuat harga emas drop turun. Nah ini kita coba untuk scalping. iya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin Anda bisa mengambil satu atau dua instrumen yang kita analisakan ya. Jadi semua itu juga sekali lagi disclaimer, semua keputusan di tangan Anda semuanya, tidak harus semuanya diopenkan. Jadi mana sekiranya Anda terbiasa, instrumen mana yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, mungkin juga bisa dikolaborasi dengan analisa Anda sendiri. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade. Terima kasih Bro Ardiansyah yang sudah Sama-sama Pak memberikan Rudi. paparan analisa. Juga Ya, terima kasih untuk teman trader yang sudah melihat tayangan kami di Zoom meeting, juga di channel YouTube GK Invest Semarang. Juga khususnya untuk nasabah GK Invest, juga terima kasih sudah ikut berpartisipasi di dalam uh, acara live trading yang kita adakan rutin di hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam. Oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada terima kasih bro sekali lagi bro untuk sama-sama analisanya. Pak Rudi. Oke, untuk Ya, minggu depan kayaknya nanti agak rame bro karena minggu ya depan betul Pak. Fed Kan meeting. Nah, gitu kan. di bulan November kayaknya data itu ya Pak ya, apa tapering ya Pak ya? Ya, tapering nanti Ya itu. untuk penentuan apakah nanti pelaksananya kapan, uh, dealnya berapa dibahas sekali lagi di minggu depan. Nah, Ya, saya malam rasa ini marketnya kayaknya menunggu itu ya sepertinya sepertinya. seperti itu di minggu depan hari Kamis pagi biasanya untuk rilis kebijakan apa namanya taperingnya. Oke, saya rasa cukup untuk acara pada live trade pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, eh, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.